Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di sini bersama saya. Sudah lama sekali nggak bikin video karena bulan puasa itu kadang bikin capek ya. Dan juga lebarannya itu banyak pertanyaan-pertanyaan horor gitu. Nah, kali ini ada yang lebih horor, teman-teman. Bisa teman-teman lihat di sini gimana sih kabar Bitcoin kali ini ya. Saya jarang sekali membahas Bitcoin, tetapi ayo kita bahas. Ini adalah time frame 1 jam, teman-teman bisa lihat. Kalau saya perbesar, ya akhirnya Bitcoin berhasil menutup gapnya. Gapnya di mana sih, teman-teman? Nah, ini gapnya ada di bulan Juli ya. Teman-teman bisa lihat di bulan Juli tahun 2021. Banyak yang memprediksi Bitcoin akan menutup gapnya di tahun 2020 lalu. Berarti kita masih harus turun ke bawah. Tetapi kalau kita lihat di time frame 1 harinya, teman-teman bisa lihat di sini tepat tanggal 10 Mei ya, adanya rejection atau adanya penolakan untuk turun terus gitu. Kenapa sih kok bisa begitu? Ternyata ada indikasi ini, teman-teman. Kalau kita lihat di coin market cap, ini semua sudah berdarah-darah banget ya. Bahkan Bitcoin sempat menembus angka 450 juta dan tidak ada pembelian gitu. Jadi orang masih sangat ketakutan. Terlebih lagi kalau teman-teman lihat di sini ada Terra USD atau UST kalau kita sebut, itu mengalami ambrol gitu. Karena Terra UST ini katanya sih, saya kan tidak bermain di fundamental ya, itu landasannya adalah Terra Luna. Nah, sedangkan Terra Luna ini ambrol gitu. Jadi kalau Terra UST ini akhirnya ada yang mengubahnya ke dalam Tether USDT, maka yang menjadi ganjelannya adalah Terra Luna gitu ya. Maka dari itu Terra Luna bisa dilihat di sini ambrol terus menerus gitu ya. Nah, sedangkan saya bermainnya di teman-teman bisa lihat ini di Cosmos atau di Atom. Saya mengambilnya di sini tepat sekitar jam 7 pagi sampai jam setengah 8 pagi. Saya mengambilnya di sini dan kemudian menjualnya di sini ya. Dan syukurnya itu sudah dapat sekitar 120 sampai 140% gitu. Kemudian dia mengalami ranging di dalam fase time frame 5 menitnya. Kalau teman-teman bisa lihat di sini, kita bisa melihat adanya higher high, lower high, tetapi yang ini tidak mampu menciptakan lower high yang baru, berarti belum mau turun, tetapi juga tidak mampu untuk mencapai ketinggian sebelumnya, jadi belum juga mau naik gitu. Jadi nggak jelas nih mau naik apa enggak gitu ya. Jadi fase belinya di mana nih? Fase belinya kalau dia sudah melewati ini, teman-teman, kemudian dia berada di atas ini, itu bisa kita untuk beli ya. Kalau saya sih nunggunya di situ sebagai landasan keamanan gitu. Tetapi kalau teman-teman lihat di USDT dominasi atau dominasi dari USDT, atau orang biasanya nuker uang kan Bitcoin mereka ke dalam dolar, dolar USDT-nya ini dia akhirnya berhasil turun di bawah garis EMA 200. Artinya akan banyak koin-koin yang nantinya bisa naik nih gitu ya. Karena sudah sejak kemarin teman-teman lihat dia naik terus nih. Jadi banyak sekali orang-orang yang melakukan panic selling. Jadi mereka menjual terus koinnya dan mengubahnya ke USDT. Yang berakibat USDT ini naik terus. Kalau kita lihat di time frame 1 hari, teman-teman bisa lihat. Nah ini teman-teman, akhirnya USDT itu mengalami tren bullish gitu. Padahal kalau USDT ini bullish, kalau teman-teman tahu, berarti ya kita masih dalam fase downtrend. Nah, kita harapannya USDT akan segera masuk ke area seperti ini agar nantinya banyak yang menukarkan koin USDT mereka ke dolar gitu ya.
ke koin-koin yang ingin mereka beli gitu. Karena saya mengincar Atom agar bisa naik terus gitu ya. Karena Atom ini juga sama. Kalau kita lihat di time frame 1 hari, di sini cukup berantakan. Dia sudah mau berhasil menyentuh area gapnya yang ada di tahun 2021 gitu ya. Nah, kalau teman-teman bisa lihat, jadi kita harus bagaimana untuk bisa trading gitu ya. Perhatikan selalu USDT ini ya. Kalau USDT ini berada di atas garis EMA 200, maka kita selalu mempersiapkan diri untuk selling gitu ya. Sedangkan kalau ada di bawah, kita selalu mempersiapkan diri untuk buy atau untuk membeli. Kalau kita lihat di Atom, nah ini bisa dilihat Atom mengalami kenaikan ya. Kalau kita lihat di time frame 1 menitnya, dia juga mengalami kenaikan gitu. Nah, akan lebih baik kalau ini jaraknya cukup jauh gitu ya. Seperti ini jaraknya cukup jauh, sudah terlihat jarak yang cukup jauh ini, maka koin-koin akan naik seperti ini ya. Tetapi kalau jaraknya dia mepet dengan garis EMA, apalagi mepet dengan garis EMA yang besar, EMA 200, EMA 100, maka masih dalam fase bingung mau naik atau mau turun nih koin sebenarnya. Begitu juga dengan BTC kalau teman-teman bisa lihat, nah dia seperti prinsip yang sudah pernah saya jelaskan ya. Saat di sini ada lower high, kemudian di sini lower high, namun tidak mampu membentuk lower high-nya yang baru, bahkan terjadi fase di mana di sini maaf, di sini lower low, di sini lower low, kemudian di sini ada lower high, di mana lower high ini tidak bisa di bawah dari ini, maka dia berpotensi untuk naik gitu ya. Itu teknik scalping 5 menit. Jadi untuk posisi buy seperti itu, tapi kalau untuk posisi sell silahkan ikuti arusnya aja gitu ya. Mungkin itu yang bisa saya ceritakan sedikit di kuliah 7 menit ini tentang Bitcoin ya. Jadi menurut saya harus tetap waspada. Di sini garis EMA-nya bahkan membentuk garis lurus, belum bisa ditradingkan dalam jumlah banyak. Lebih baik dihindari, kecuali nanti garis EMA 200-nya bentuknya seperti USDT kayak gini ya. Sudah mau naik seperti ini, kita bisa melakukan posisi pembelian gitu ya. Mungkin itu saja dari saya. Kita ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.